Halo semuanya, selamat datang di pelatihan penganutamaan gender. Pelatihan ini ditujukan untuk kita ASN KLHK dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hal-hal yang harus dan wajib diingat selama pelatihan berlangsung. Pelatihan pengarusutamaan gender ini memiliki 20 jam pembelajaran dengan tujuan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan pengetahuan pengarusutamaan gender pada pelaksanaan tugasnya sebagai ASN KLHK. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai metode MOOC. Mungkin sebagian besar atau sebagian kecil teman-teman peserta masih belum familiar dengan kata MOOC. Metode MOOC dalam pelatihan adalah metode yang menekankan pada pembelajaran secara mandiri oleh peserta pelatihan. Nah, pada pelatihan pengarusutamaan gender ini, proses pembelajaran secara mandiri dilakukan pada LMS e-learning KLHK. Jika pada pelatihan-pelatihan ditemukan terdapat sesi Zoom meeting bersama pengajar atau tutor, pada metode MOOC, kegiatan ini tidak dilakukan. Selanjutnya, pada pelatihan yang biasanya berkumpul di suatu kelas, baik pelajar dan tutor pengajarnya, nah kegiatan ini juga tidak dilakukan pada saat atau pada metode MOOC. Metode MOOC menekankan pembelajaran secara mandiri oleh peserta pelatihan, di mana peserta pelatihan dapat menggunakan laptop atau smartphone-nya untuk mengakses materi dan ujian pada gadget atau gawai masing-masing. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sasaran pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan konsep gender, mengidentifikasi permasalahan pengarusutamaan gender, menjelaskan analisis data terpilah, dan menjelaskan analisis gender. Dapat dilihat di sini terdapat 4 sasaran pelatihan, di mana keempat sasaran pelatihan ini ekuivalen dengan materi-materi yang akan diberikan, yaitu materi 1-4. Nah, mari kita lihat materi-materi apa saja yang akan dibahas selama pelatihan ini. Yang pertama, terkait konsep gender. Materi kedua, terkait pengarusutamaan gender. Materi ketiga, terkait analisis data terpilah. Dan materi keempat, terkait analisis gender. Terdapat hal penting yang harus teman-teman peserta ingat, bahwasanya materi pelatihan harus dipelajari secara berurutan. Materi kedua dapat dibuka setelah teman-teman peserta menyelesaikan materi pembelajaran pertama. Terkait materi pelatihan, di LMS akan disajikan materi-materi pelatihan dalam bentuk modul elektronik, modul PDF, dan bahan tayang. Teman-teman peserta dapat mengakses modul elektronik dan belajar di LMS. Selanjutnya dapat membaca atau mendownload modul PDF, dan untuk dapat sari-sari pembelajarannya mungkin dapat membahas atau dapat membaca bahan tayang yang sudah disediakan. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah mengenai evaluasi pelatihan. Setelah teman-teman peserta membaca seluruh materi pelatihan yang telah diberikan, selanjutnya peserta wajib menjawab seluruh soal-soal ujian yang telah disediakan di LMS. Terdapat 3 hal yang harus diingat terkait evaluasi pelatihan, bahwasanya yang pertama, 40 soal pilihan ganda dikerjakan dengan maksimal waktu 45 menit. Selanjutnya, evaluasi telah dapat diakses di hari ketiga pelatihan, yaitu hari Rabu jam 00.01 waktu Indonesia Barat, setelah mempelajari 4 modul. Selanjutnya, evaluasi pelatihan akan ditutup di hari kelima pelatihan, yaitu hari Jumat pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berikut hal terakhir yang kita bahas, yaitu mengenai sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan selama 20 jam pelajaran dapat diperoleh setelah teman-teman peserta berhasil menyelesaikan evaluasi dengan nilai lebih besar sama dengan 70. Jika teman-teman peserta mendapatkan nilai tersebut, sertifikat dapat langsung di-download di LMS e-learning KLHK. Nah, demikian tadi secara
gambaran pelatihan pengaruh keutamaan gender yang akan diikuti untuk beberapa hari ke depan. Siapkan catatan, fokuslah dalam belajar. Mudah-mudahan dipermudah dalam proses pembelajarannya. Selamat belajar dan sampai jumpa!